Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanihil matin. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'dar ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yauma liqa'illah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sairil multazimina bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Wa ba'd, fa ya ibadallah usikum bittaqwa fa innahu man yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Terutama nikmat kemauan dan kemampuan untuk beribadah, beramal, berbuat baik secara kontinu, secara berkesinambungan. Mudah-mudahan kesyukuran ini betul-betul karena dorongan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah nikmat Allah yang lain itu akan diberikan kepada kita. Marilah banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana beribadah dengan benar, bagaimana beramal soleh yang benar, bagaimana beribadah yang kontinu, yang berkesinambungan sampai kita dipanggil untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan salawat kita yang banyak akan menambah rasa cinta dan loyalitas kita kepadanya, sehingga insyaallah ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya mudah untuk kita laksanakan. Terutama mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti, di mana tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal berasal dari akar kata syala yashulu syaulan wa syawwala, yang berarti terbakar atau berkobar. Lain dengan Ramadan. Ramadan akar katanya adalah ramada yarmudu ramdan wa ramadanan, yang berarti memanaskan atau menyalakan. Ini dua kata yang sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lain. Bulan Syawal ini adalah bulan menyala setelah dipanaskan di bulan Ramadan. Bulan Syawal ini adalah bulan
membuktikan amal soleh yang kita sudah latihkan di bulan Ramadan, yang kita sudah biasakan sebulan penuh di bulan Ramadan, dan etalase yang paling mudah untuk lihat, untuk kita tampilkan apa yang kita sudah latihkan di bulan Ramadan, perbuatan kita atau amal saleh kita di bulan Syawal ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pandangan tertentu tentang Syawal dan mengarahkan kita untuk melakukan salah satu sunnah yang khusus untuk bulan Syawal, yaitu saumu sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah salah satu bukti bahwa Syawal itu punya tempat tersendiri dalam bilangan bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perhatian khusus bagi kita semua. Makanya dikala Nabi mengatakan bahwa man sama Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal faka'annama samad dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari atau terkadang 29 hari. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia mengikuti puasa Ramadannya itu dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Faka'annama samad dahr. Maka dia itu sama seperti berpuasa setahun penuh. Ini salah satu hikmah daripada disunnahkannya puasa 6 hari Syawal. Walaupun kalau kita mau menelisik, melihat lebih jauh, banyak sekali faedah-faedah yang kita bisa pelajari daripada hadis Rasulullah SAW ini. Hikmah yang disebutkan oleh Rasul ini adalah hikmah yang tersurat. Tetapi ternyata banyak hikmah yang tersirat, yang tersembunyi di balik daripada hadis ini, yang insya Allah bisa kita jadikan panduan untuk kita melakukan amal ibadah atau amal soleh di bulan Syawal ini. Hikmah yang tersiratnya tadi bahwa faka'annama samad dahr. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu dianggap, dihitung berpuasa selama 1 tahun. Setelah dia berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Dan memang hitungan matematikanya itu sangat logis sekali. Sangat masuk akal sekali. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa selama 30 hari, kemudian ditambah 6 hari berarti kita berpuasa selama 36 hari. Amal kebaikan, amal soleh itu minimal pahalanya dilipat 10 kali, dilipat gandakan sebanyak 10 kali atau dikalikan 10. Satu kebaikan dikali 10 berarti 10 kebaikan sekali kita melakukan kebaikan. Sehingga seseorang yang berpuasa selama 36 hari itu kalau dikalikan minimal 10 kali lipat berarti jumlahnya sebanyak 360 hari. Dan ternyata itulah bilangan tahun. 1 tahun itu sama seperti 360 hari kebanyakannya. Sehingga sangat pas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, lantas ditambahkan 6 hari di bulan Syawalnya, itu sama seperti kita berpuasa selama 1 tahun atau 360 hari. Makanya Bapak dan sekalian, puasa Syawal ini itu diupayakan sama seperti puasa kita di bulan Ramadan. Karena ini akan menggantikannya. Ini akan menutupinya. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu disejajarkan dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan. Sehingga seyogianya, seharusnya, sebaiknya puasa Syawal 6 hari, bagaimanapun cara kita melakukannya, itu dihadirkan suasana Ramadan di 6 hari bulan Syawal itu. Sehingga dikala kita berpuasa, jangan lupakan untuk mengaji.
Jangan lupakan untuk salat malam, sebelum tidur atau setelah tidur, terserah bagaimana kebiasaan kita. Jangan lupakan bersedekah, berzikir, berdoa. Kenapa? Karena ini 6 hari posisinya sama dengan 30 hari. Itu akan menutupi, sehingga diupayakan harus sama kondisinya, perlakuannya dengan puasa Ramadan kita. Sehingga insya Allah betul-betul kita dianggap berpuasa dalam 1 tahun. Adapun pelaksanaan teknisnya itu terserah dengan kita. Ada ulama mengatakan lebih cepat lebih bagus, karena suasana Ramadannya itu masih ada. Engkau firhur-huruna ramalai, sehari 2 hari setelah Lebaran, atau mungkin hari kedua di Syawal, dia sudah melakukan mutawaliyah selama 6 hari berturut-turut, dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang di Timur Tengah dan lainnya. Beda dengan kita di sini, karena mungkin waktu Lebarannya itu terlalu lama sehingga terkadang diundurkan. Itu pun tidak mengapa. Tidak mengapa, itu secara teknis. Mau dikatakan dilakukan secara berturut-turut 6 hari dalam 1 Syawal, itu yang penting bulan Syawal, atau mungkin 1 hari setiap minggu, bukan tidak berturut-turut, itu tidak apa-apa. Mau dikatakan dilakukan sebelum qada, tidak apa-apa, sebelum qada juga bisa. Bisa. Semuanya dikatakan. Semuanya ada dalilnya dan ada sandarannya kepada yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Cuma ada pendapat seorang ulama yang agak aneh. Dia mengatakan bahwa kalau kita puasa qada di bulan Syawal itu sudah masuk puasa Syawalnya. Padahal tidak demikian. Karena yang bisa digabungkan dalam satu ibadah atau satu niat 2 ibadah itu adalah ibadah sunnah. Yang bisa kita melakukan puasa Senin Kamis, niatkan juga puasa Syawal, insya Allah masuk puasa Senin Kamisnya, terhitung juga puasa Syawalnya, insya Allah. Tetapi kalau kita meniatkan qada, pernah sakit umpamanya sehingga kita tinggalkan Ramadan, atau mungkin perempuan yang banyak yang terkadang harus meninggalkan itu tidak dimasukkan. Walaupun itu ada ulama yang menyampaikan yang seperti itu. Yang jelasnya teknisnya terserah dengan kita. Yang penting suasana kita berpuasa di bulan Syawal itu diupayakan sama seperti kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga betul-betul puasa kita ini seakan-akan 36 hari, dan insya Allah itu akan dilipat gandakan menjadi 1 tahun menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah tersuratnya, ini hikmah yang tertulisnya dalam hadis itu. Tetapi kalau kita mau belajar dan memperhatikan lebih dalam, banyak sekali sebenarnya ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Di antaranya bahwa dikala kita diperintahkan untuk berpuasa Syawal, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah wajib kita. Ibadah wajib, puasa wajib kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena posisi ibadah sunnah itu adalah menambal kekurangan daripada ibadah fardu kita. Sehingga manakala di puasa Ramadan kita yang diwajibkan wajib hukumnya, itu ada kekurangannya, dan pasti ada. Bahkan banyak kekurangannya insya Allah. Dengan puasa sunnah setelah Ramadan di bulan Syawal ini yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam bulan Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan itu akan tertempeli, akan tersumbat, akan tertambal. Makanya bukan cuma ba'da Ramadan kita disunnahkan untuk puasa, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sya'ban sekalipun itu banyak sekali puasa sunnahnya, sama seperti di bulan Syawal, dan itu rutin dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena posisinya itu menambal kekurangan daripada ibadah puasa wajib kita di bulan Ramadan. Ini hampir sama dengan salat sunat qabliyah dan ba'diyah yang dikatakan sebagai salat sunat rawatib bagi salat fardu kita yang kita lakukan siang dan malam sepanjang tahun. Kemudian puasa Syawal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang melakukan puasa Syawal itu adalah bukti bahwa ibadahnya diterima. Ibadah puasanya diterima. Dia suka, dia senang dengan ibadah puasanya sehingga dia bisa melakukannya di bulan Ramadan di bulan Syawal dengan semangat yang sama. Kenapa?
Karena salah satu alamat, tanda daripada dibuktikan atau diterimanya amal ibadah kita, dikala kita merasa senang, merasa gembira, dikala kita sudah melakukan ibadah tersebut. Makanya kalau Rasul mengatakan bahwa lis-shaimi farhatan, ada dua kegembiraannya itu orang yang berpuasa. Satu setelah buka, apakah buka harian atau buka di akhir bulan itu, kemudian di liqa yaumul khair, bahwa orang yang berpuasa itu harus gembira setelah melakukan salat. Dia tidak pernah merasa jengkel, merasa menyesal melakukan, tetapi gembira dan ingin sekali dihadirkan lagi suasana itu pada hari-hari waktu tertentu, dan itulah waktunya di Syawal. Sehingga insya Allah orang-orang yang berpuasa Syawal dengan sesempurna mungkin, itu adalah alamat bahwa puasa dan ibadah Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah Syawal, puasa Syawal itu mengajarkan kepada kita bahwa dikala kita beramal harus berkesinambungan. Jangan putus-putus ibadah kita. Jangan putus-putus ibadah kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai mati. Jangan pilih waktu, jangan pilih tempat. Semua waktu dan semua tempat ada waktunya untuk kita beribadah, dan agama sudah melengkapi itu semua. Cara-caranya untuk melakukan di setiap waktu dan setiap tempat. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk beristirahat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu ibadah. Idza faraqta fansab. Kalau sudah rehat dari selesai melakukan suatu ibadah, ambil lagi, cari lagi ibadah lain dan lakukan itu sesempurna mungkin. Itulah anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kita itu harus menjadi Rabbani, bukan menjadi Ramadhani. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Apa itu Rabbani dan apa itu Ramadani? Rabbani itu adalah hamba Allah, atannaf wa Allah Ta'ala. Dan dimanapun dia menjadi atannaf wa Allah Ta'ala, mau di Ramadan, mau di Syawal, mau di bulan-bulan seterusnya, terus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ramadhani atau Ramadhaniyun adalah hamba Ramadan. Ia minan cadiata nakhulan ramallah. Dia kuat beribadah di bulan Ramadan, semangat beribadah di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan dia sudah loyo lagi. Dia tidak semangat lagi untuk beribadah. Seakan-akan tujuannya melakukan ibadah hanya untuk Ramadan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mereka berpikir seakan-akan Tuhan di bulan Ramadan, lain juga Tuhan di luar bulan Ramadan. Itulah Ramadhanin. Dan harus diakui, inilah fenomena umat Islam kebanyakan. Inilah bukti umat Islam kebanyakan. Mereka adalah Ramadhaniyun walaysa Rabbaniyun. Mereka adalah hamba Ramadan dan bukan hamba Allah. Mereka taat beribadah di bulan Ramadan dan meninggalkan kebanyakan ibadahnya di luar daripada Rabbana wal iyadu billah. Inilah yang harus dipahami daripada hadis ini, bahwa salah satu pelajaran penting yang kita ambil daripada Ramadan bahwa kunu rabbaniyin. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani. Dimanapun Tuhanmu adalah Allah, dimanapun kamu harus beribadah, dan di bulan dan di tempat pun ada ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah, begitupun Rasulnya, untuk kita melakukannya sesemangat mungkin. Makanya Bapak dan sekalian, ini luar biasa pengaruhnya kepada kita, sama seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayatnya dalam surat Fussilat, di saat Allah memfirmankan bahwa kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidu fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini mirip sekali penyampaian Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran-pelajaran yang kita petik dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kul innama ana basyarum mithlukum. Allah berfirman bahwa Muhammad, katakan, ana basyarum mithlukum, saya ini orang seperti kamu, laki seperti kamu. Tetapi ada keistimewaan saya, kata Rasul, kata Allah disampaikan kepada Rasul bahwa yuha ilayya, saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wahyu yang penting yang Allah
sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yuha annama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhanmu satu. Tuhanmu cuma Tuhan, cuma Allah. Baik di Ramadan, di luar Ramadan, Syawal, Syaban dan lain sebagainya. Baik di masjid, di pasar, di kantor ataupun di tempat lain, Tuhanmu tetap Allah. Sehingga dimanapun kamu berada, kamu harus menuhankan Allah dan kamu harus beribadah kepada Allah tanpa harus memilih-milih waktu dan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, bahwa innama ana ilahukum innama ilahukum ilahum wahid. Kemudian diperjelas, diperkuat, fastaqimu ilaihi. Maka tegak luruslah dalam ucapanmu. Pegang erat peganganmu bahwa innama ilahukum ilahum wahid. Istiqamalah dengan keyakinanmu. Tetaplah dengan keyakinanmu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan kamu pilih-pilih waktu untuk beribadah dan meninggalkan ibadah di tempat yang lain, karena itu bukan orang-orang yang mustaqim, bukan orang-orang yang istiqamah. Tidak sama seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, wastaghfiru. Setelah kamu berusaha untuk tetap kuat, konsisten dengan keyakinanmu bahwa Tuhanku cuma Allah Subhanahu wa taala, banyaklah beristighfar. Banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun usaha kita untuk konsisten dengan ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak salah kita, atau mungkin lebih banyak kesalahan kita, dosa kita daripada ibadah yang kita lakukan, waliyadzubillah. Maka diperintahkanlah kita bahwa banyaklah beristighfar. Jangan pernah merasa bangga karena kita sudah berRamadan sebulan penuh, lalu melakukan ibadah-ibadah yang lain, lantas kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kecongkakan. Fastaqimu ilaihi wastaghfirum. Kemudian Allah mengatakan, wa wailul lil musyrikin. Maka sungguh celakalah orang-orang yang musyrik. Pelajaran yang sangat bisa dipetik dari ayat ini, bahwa orang yang tidak istiqamah dan orang kurang beristighfar itu adalah orang musyrik. Toma pak dua tulifuang Allah Ta'ala dekina tetoni kadanda. Lain Ramadan, lain di luar Ramadan. Lain di tempat kerjanya, lain di masjid. Itu musyrik. Minimal dia riak. Musyrik atau syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi, kepuji-pujian, cuma menginginkan penghargaan duniawi, penghargaan sesamanya, bukan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat wajar kalau dikatakan bahwa orang-orang yang balik belak, orang-orang yang tidak istiqamah, orang-orang yang tidak patuh dengan kata-katanya, dengan prinsipnya, itu adalah orang-orang yang ria atau orang-orang yang musyrik, walaupun itu adalah musyrik khafi. Orang-orang yang tidak mau istighfar, tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sudah melakukan kebaikan, itu dianggap adalah orang-orang yang riya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian dilanjutkan ayat itu bahwa alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakatnya supaya hatinya bersih. Orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang tidak istiqamah itu, yang tidak mau membersihkan hatinya dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan salatnya, dengan mengajinya. Setelah dia melakukannya, kemudian dia tidak percaya bahwa semua amal kebaikannya itu pasti ada balasannya di hari kemudian nanti. Makanya Bapak dan sekalian, mudah-mudahan ayat ini betul-betul menjadi pemantik semangat bagi kita untuk melanjutkan ibadah demi ibadah yang kita dapatkan dari agama kita ini, sehingga kita terus beribadah sampai kita diambil atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat memotivasi kita untuk melakukan ini, Allah mengatakan bahwa innallaha, atau Rasul mengatakan bahwa innallaha idza habba abdan, sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang hamba itu istamalahu, dia pekerjakan. Allah menjadikan hamba ini sebagai pegawai yang taat, pegawai yang tunduk, pegawai yang patuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh. Summa qabada ilahi, kemudian dia mengambilnya, Allah memanggilnya untuk menghadapnya di hari kemudian nanti atau setelah kematiannya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jaza, inilah balasan yang luar biasa yang Allah persiapkan bagi kita orang-orang yang selalu istiqamah dengan keyakinan kita dan tidak lupa atau selalu rajin untuk beristighfar atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini lebih menguatkan kepada kita, sehingga insya Allah
puasa Syawal kita betul-betul upayakan dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, sehingga insya Allah pelajaran-pelajaran yang kita petik di dalamnya kita bisa ambil di dalam, bahwa setelah Ramadan kita lanjutkan dengan ibadah sunnah. Setelah Ramadan kita bergembira dengan ibadah-ibadah yang lain. Setelah Ramadan kita lanjutkan ibadah-ibadah ini, karena itu semua adalah jalan untuk mendapatkan cinta dan keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullah fa innahu may yattaqillaha ja'alallahu lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sairil multazimina bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa